Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Ipan Prabowo dan Muhammad Bayu Kusumawarda ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan kebijaksanaan sumber dana. Struktur modal dalam keuangan syariah. Modal adalah suatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal juga merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban. Kemudian fungsi modal bank. Yang pertama sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam hal ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank. Yang kedua, dasar dari pendapatan batas maksimum pemberian kredit. Lalu yang ketiga, sebagai modal menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Kedudukan modal merupakan suatu yang amat penting yang harus dipenuhi terutama oleh pendiri bank dan para manajemen bank selama beroperasi. Dalam kaidah Islam, pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman disertai dengan permintaan imbalan disebut sebagai riba. Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas, di mana modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetor oleh pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan, sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening bagi hasil. Zakat dan investasi. Zakat dan investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antaranya, bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dan lain-lain. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Bayu. Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi, maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qaradawi, Muhammad Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf, Abdul Rahman Hasan, dan lain-lain. Dengan demikian, zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10%. 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Kemudian terdapat 6 kriteria yang wajib dizakati. Yang pertama, rumah yang disewakan atau rumah kos. Yang kedua, kendaraan seperti bus, perahu, kapal laut, truk, bahkan pesawat terbang. Yang ketiga, pabrik dan industri yang memproduksi barang. Yang keempat, lembar-lembar saham yang nilainya akan bertambah. Dan yang kelima, sepetak ladang yang disewakan. Dan yang terakhir adalah hewan-hewan yang diambil manfaatnya seperti kuda sebagai penarik. Kemudian yang wajib dizakati adalah hasil bukan modal. Yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan dari nilai investasi itu, tetapi pemasukan hasil dari hasil investasi itu. Bila berbentuk rumah kontrakan, maka uang sewa kontrakan. Bila kendaraan yang disewakan, maka uang sewanya. Bila pabrik dan industri, maka nilai produknya. Bila saham, maka nilai pertambahannya atau keuntungannya. Kemudian dikurangi dengan kebutuhan pokok. Harta investasi yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil pemasukan dari investasi itu setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Ini adalah salah satu pendapat yang cocok diterapkan kepada mereka yang pemasukan relatif kecil, sedangkan kehidupan yang sangat bergantung pada investasi ini. Jadi, pengeluaran zakatnya bukan pemasukan kotor, tetapi setelah dikurangi dengan pengeluaran kebutuhan pokoknya. Dasar hukum zakat investasi. Investasi adalah penanaman modal atau uang dalam proses produksi dengan pembelian gedung permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan ongkos, serta perkembangannya. Sebagian berpendapat bahwa penanaman modal dalam berbagai bentuk kegiatan dikenakan zakat. Karena hal itu merupakan kekayaan dan setiap kekayaan ada hak lain di dalamnya. Pendapat ini dianut oleh ulama-ulama mazhab Maliki, Hanbali, mazhab Zaidiyah, ulama-ulama Mu'taqirin seperti Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf, dan
Abdul Rahman Hasan sependapat pula dengan pendapat ini karena landasannya kita dapat lihat kembali dalil-dalil yang dikemukakan terdahulu dalam surat At-Taubah ayat 103. Kemudian terdapat dua cara menetapkan zakat investasi. Yang pertama, kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi setelah setahun, seperti yang berlaku pada zakat ternak dan barang dagang. Hal itu oleh karena hubungan antara modal dengan keuntungan dan hasil investasi itu sangat jelas. Besar zakatnya adalah 2,5%. Yang kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun. Baik modal itu tetap seperti tanah pertanian maupun tidak tetap seperti lebah madu. Besar zakatnya adalah 10% atau 5%. Kriteria yang wajib dizakati. Yang pertama, rumah yang disewakan atau rumah kos. Yang kedua, kendaraan seperti bus, perahu, kapal laut, truk, bahkan pesawat terbang. Yang ketiga, pabrik dan industri yang memproduksi barang. Yang keempat, lembar-lembar saham yang nilainya akan bertambah. Dan yang kelima, sepetak ladang yang disewakan. Dan yang terakhir adalah hewan-hewan yang diambil manfaatnya seperti kuda sebagai penarik.